Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Babu mawaqitis sholati. Bab mengenai mikot salat. Waktu-waktu salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Saya membagi 3 bahasan. Yang pertama waktu-waktu sholat wajib. Yang kedua waktu-waktu dilarangnya sholat. Dan ketiga waktu sholat di daerah abnormal. Mudah-mudahan sampai ini. Jadi ada beberapa dalil yang agak disingkat biar mengenai waktu sholat bisa selesai hari ini. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya bagi kaum mukminin. Waktu umum itu kan paling ada pagi, siang, sore, malam. Itu umum. Sebelum Islam datang, kalimat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu belum ada. Baru ketika ada sholat, lantas ditentukanlah waktu-waktunya, mikot-mikotnya. Nanti kalau dalam haji itu mikot ada 2, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot makani itu, mikot yang berkaitan dengan tempat. Sementara kalau mikot zamani itu mikot yang berkaitan dengan zaman atau waktu. Jadi tesagawayah tidak sembarangan melaksanakan haji karena harus jelas mikotnya. Sehingga kalau ada orang berpendapat bagaimana kalau haji jangan dilaksanakan di Mekah sebab lama menunggunya. Sampai sekian tahun. Jeung mayarna mahal. Kumaha lamun urang mikot di Monas we ngurilingan. Kaci teu. Yang pertama ya. Terus yang kedua ada orang bagaimana kalau membayar ini apa? Untuk hadyu. Untuk hadyu itu jangan di Mekah. Sudah saja di negeri masing-masing. Misalkan kalau kita mau haji, hadyu itu menyembelih hewan seperti kurban. Itu syarat sahnya haji, salah satunya. Bagaimana kalau di Indonesia saja? Sebab di Indonesia masih banyak yang membutuhkan. Jawabannya tidak bisa. Tumanya itu aturan agama dirobah-robah sangeunahna. Oleh karena itu, mikot ini menentukan syarat sahnya satu peribadahan. Kalau haji itu ada mikot makaninya, mikot yang berkaitan dengan tempat, jadi tidak bisa tempat itu sembarangan. Harus di Makkah dan sekitarnya. Adapun Madinah tidak termasuk mikot makani. Ini yang harus jadi catatan. Madinah itu tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Yang ada kaitan dengan ibadah haji mah Mekah dan sekitarnya.
Sehingga ada orang yang ke Madinah terus melakukan arba'in. Arba'in itu artinya 40 ya. 40 rakaat salat. Lebar cenah teu arba'in gitu. Padahal Nabi itu orang mana? Orang Mekah asalnya, cuma hijrah ke Madinah. Jadi orang Madinah. Terus melaksanakan haji ke Mekah. Ke Madinah lagi mau apa? Mau pulang. Sholat biasa lagi. Nah jadi 40 itu sholat nanti gitu. Nah, terus berkaitan dengan mikot zamani, waktunya ditetapkan dalam haji itu. Nah ini yang dimaksud dengan mikot itu ketetapan yang memang sudah dinormatifkan dalam ajaran Islam. Begitupun sholat itu ada mikotnya. Sehingga ada orang berkata, bagaimana kalau ibadah haji itu jangan Zulhijjah, ngarah teu pasedek-sedek. Tidak bisa jawabannya itu, karena itu tergantung dalam syarat dan rukun haji. Kalau mau sembarangan jangan haji, tapi cukup umroh saja. Nyata cenari umroh teu aya gelaran, nyieun gelar sorangan atuh HU, haji umroh. Jadi urang mah udah haji ge sok kadang-kadang ngahajikeun sorangan nya. Ya senang ke ku Pak Haji Wahyu weh, gila. Nyebut ke sorangan gitu. Yang kedua, akimis sholata, dirikanlah sholat liduluki syamsi, sesudah matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam, wa Qur'an al-fajri, dan dirikan pula sholat subuh. Jadi dengan demikian waktu sholat seberhiji. Kita tulis dulu ya. Satu, lidulu fish syamsi. Yang kedua, gosakil lail. Yang ketiga, Qur'anal fajri. 1, 2, 3. Berarti sholatnya 3 waktu. Nah, jadi 5 tuh. Sehingga konon orang Syiah mah 3 waktu subuh, duhur dan asar dihijikeun, maghrib dan isya dihijikeun, jadi 3 karena sesuai dengan perintah Quran. Cek urang Syiah nu sarua jeung kuring persis. Persis mah sok ngahiji-hijikeun salat. Asar jeung duhur hijikeun, maghrib jeung isya hijikeun. Jadi atoh lamun aya pengajian ka alun-alun teh asik jamaah qasar. Beres ngawas jam 1 pulang ke sini baru jam 2 langsung sare nepi ka maghrib. Da asar kan atos. Sarua cenah jeung Syiah persis teh gitu. Begitu kira-kira pemikiran mereka. Terus kumaha tuh senasat? Komo urang Sunda mah kabeh Syiah, panteu saeutik-saeutik nu balik sia. Tuh, sia. Tadieu sia, teu teh Syiah hungkul teh. Liduluki syamsi di sini diartikan sesudah matahari tergelincir. Sesudah matahari tergelincir, salat naon wae? Nah juga Isya. Ini 2
Satu, zuhur dan asar. Ini juga ghosaki lail malam hari adalah maghrib dan isya. Tos. Nah, Quran al-Fajri mah misah satu sehingga memakai kalimat wa Quran al-Fajri. Ini yang celing hiji subuh. Ya, gitu. Jadi 5. Dari mana 5 ini? Ayat 5 padahal penyebutan 3. Itu berdasarkan setelah Rasulullah Isra Mi'raj, begitu ya. Besoknya datang Jibril. Langsung salat. Hari salat Nabi hari itu sareng malaikat Jibril terus aya babacaan anak teh can. Teu acan, apan salatna ge kakarak atuh da kakarak keluar SK dari Allah tentang salat itu. Ya kan? Apa yang harus dikerjakan, tupoksinya bagaimana salat itu. Dietaan ku malaikat Jibril ngawitanana duhur, berdiri, salat. Salat teh nuturkeun Jibril we gerakanana teh gitu. Nanti asar datang, salat. Ini menunjukkan bahwa inilah waktu salat. Duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah beres. Besoknya datang lagi malaikat Jibril itu. Di waktu yang berbeda tapi masih waktu itu. Misalkan kia, taruhlah jam 12 itu waktu duhur. Waktu pertama kali malaikat Jibril datang jam 12. Besoknya mah henteu jam 12. Tapi misalkan jam 3 duhur, eta teh menunjukkan waktu berakhirnya. Jadi malaikat Jibril sedang mengajarkan ini waktu awal, ini waktu akhir salat ini. Asar juga begitu datang, maghrib begitu, isya dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira. Jadi mawakit itu ditentukan atau dicontohkan oleh malaikat Jibril. Jumlahnya 5. Sehingga kalau saya bertanya, sholat apa yang pertama kali dilakukan? Duhur, di urang mah sholat isya. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, Islam. Tuh, palinter urang Sunda mah. Kemurukan anak nate lohor, pan duhur ti dituna oge atuh. Kuduna ge Islam, kuduna ge lain Islam. Karena berubah di kita itu kan penyebutan dan pelafalan secara fonetis. Duhur jadi lohor di urang mapan. Fardu jadi perlu di urang mapan. Ya kan berubah seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu bahwa yang disebut dengan dulukis syamsi itu menyangkut 2, bukan 1 seperti singah ya. Ghosaki lail 2 juga. Sementara subuh itu yang celing hiji. Ya. Engke ngahijikeun mah engkenya. Sehingga yang disatukan cuma ini bisa dalam satu keadaan. Nanti ada dalam bab salat jamaah qashar. Kalau dibahas ayeuna engke. Ini yang bisa disatukan, ini yang bisa disatukan. Iya mantep gitu. Di subuh dar yang dihijikeun jeung lohor teu tiasa. Tuluy subuhna teh di qashar keur madua jadi hiji. Tidak bisa. Tapi sangeunahna. Maghrib dengan isya. Jodoh-jodohna teh kieu we gitu. Teu tiasa kan maghrib jeung asar, tidak bisa. Begitu ya. Karena memang penentuannya begini berdasarkan penyebutan itu. Liduluki syamsi, wasaqi lail dan Quran al-Fajri. Nah, begitu. Sekarang waktu sholat wajib. Dalilna kita hiji. Kita teruskan dulu. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
Salat nu saja disaksikan teu? Hah? Ya, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kan kita menyebut 5 ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disebut dina ayat ini, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Anu opat disaksikan teu? Naon dalilna? Dan disaksikan mah subuh wungkul. Matak duhur, asar, maghrib, isya mah keun bae henteu oge da teu disaksikeun. Nah, jadi kitu kesimpulan teh nya. Kalau ada kalimat seperti ini, itu maksudnya penekanan, bukan yang lain tidak disaksikan. Ya. Satu, waktu-waktu sholat wajib. Dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya 1, 2, 3, 4, 5, itu mah oleh saya saja ya, aslinya tidak begini, cuma untuk memudahkan saja. Inna lis-sholati awalan wa akhiran. Sesungguhnya salat itu memiliki awal dan akhir waktu. Wa inna awala waqti sholati zuhri hina tazulu syamsu wa akhiru waqtiha hina yadkhulu waqtul asri. Awal waktu salat zuhur adalah saat matahari tergelincir. Dan akhir waktunya adalah ketika masuk waktu asar. Kepala kita samakan dulu bahasanya. Ari tazulu syamsu teh naon? Tergelincir matahari teh kumaha? Dalam bahasa Sunda naon teh tergelincir teh? Apa? Terpeleset kumaha? Tergelincir, terpleset, tuluy ti soledat mah gitu. Lingsir. Apa ini tergelincir ya? Tergelincir. Bahasa Sundana lingsir. Lingsir ngulon. Tergelincir jadi ti soledat. Pertanyaannya, ari tergelincir matahari teh bagaimana ukurannya? Posisi puncak. Jadi tidak ada bayangan sama sekali. Kela sekedapnya kalau udah ya. Tidak ada bayangan sama sekali. Begitu celak aya bayangan, tah eta masuk duhur teh kitu. Sebab ketika tidak ada bayangan mah haram salat. Nanti ada ya. Memang kita harus latihan sih sebetulnya karena kita terbiasa dimanjakan oleh jam, waktu, apalagi sekarang ada HP dan sebagainya sangat mudah begitu. Tetapi sekali-kali di luar kita harus latihan. Dulu waktu di beberapa pesantren tradisional biasanya dulu itu ada tiang. Namanya istiwa kalau tidak salah. Tiang yang lurus. Biasanya si para santri tidak menggunakan jam, tapi diajarkan dengan fenomena alam, matahari. Dilihat oleh santri itu begitu truk, aya bayangan, masuk waktu zuhur. Begitu. Cuma sekarang kita tidak terlatih sih. Tidak sama sekali tidak terlatih. Ya. Barudak aya nama kulon wetan wae teu apal atuh da. Kita ika kulon, di mana cenah kulon teh? Itu panon poena jam sabaraha kan gitu. Ai panon poe kaluarna ti mana? Ya cenah ti ditu we teu apal kulon wetan teh gitu. Sehingga kalau saya katakan ke kulon, ka mana cenah ieu teh? Karena mungkin tidak diajarkan secara alam maksudna teh. Di panon poe jam segitu di mana ayana? Si kurang tes geranya. Fadli, kalau matahari terbit di sebelah mana? Sebelah timur? Tuhnya cek abdi oge. Sebelah? Matahari terbit dari sebelah mana? Timur ya? Timur. Ya, yakin? Yang benar atuh ah. Iya terbit. Terbit sebelah mana matahari? Timur tuh ngamak atau abi mana haruskan.
meyakinkan, terbenam sebelah barat. Begitu. Kalau jam 3 sore, matahari di sebelah mana itu? Sebelah? Nah, ini jika nu ragu. Nah, itu kan salah satu fenomena alam yang dipelajari. Begitu. Nantilah sekali-kali ya, kita mengadakan camping bersama. Syaratnya tidak boleh membawa alat apapun. HP kompas entong mas, orang nyieun kompas sorangan. Di daerah agak terpencil, tidak boleh bawa alat-alat teknologi, apalagi yang digital. Kita latihan di sana, satu menentukan arah kiblat bagaimana dengan alat yang seadanya, tidak membawa kompas. Yang kedua menentukan waktu sholat. Ya, jadwalkan kayaknya campingnya, abi pokoknya ngiringan. Pak Haji ya, siap ya. Iya, kamari mah namanya ngabring ka Monas ya gitu. Ayo lempang 4 kilo, bulak balik 8 kilo, udah egang atuh balik ke Jumnyar. Efek teh pun lancet, teh kuatan. Tapi mah karena Metro Mini, aing mah balik karena Metro Mini, mujahid deh mah. Satu ini tergelincir, jadi ada istiwa, kalau nengok sedikit berarti sudah masuk waktu zuhur. Di urang aya istilah katulistiwa, ya kan? Apa itu katulistiwa? Katulistiwa naon? Khotul istiwa. Aslinya begini, bahasa Arab. Urang nyebatna katulistiwa. Apa itu? Kalau di kita ekuator, ya kan? Garis tengah bumi, garis lintang. Ya, garis lintang ya yang membelah bumi. Eta teh garis imajinasi ya, garis saya atau aya garis nama. Ya, tuh aya ditinggali garisna. Kota mana yang dilewati oleh garis katulistiwa ibu-ibu di Indonesia? Pontianak. Ibu-ibu mas, cici. Melaankeun. Ekuator itu. Nah, istiwa itu di kita atau di beberapa pesantren dulu itu ada tugu yang dijadikan sebagai alat penunjuk waktu sholat. Tos nu kahiji eta. Yang kedua, wa inna awala waqti sholatil asri hina yadkhulu waqtaha wa inna akhira waqtiha hina tasfaru syamsu. Awal waktu sholat asar adalah ketika masuk waktunya dan akhir waktunya saat matahari menguning. Jadi setelah habis duhur datang waktu sholat asar, begitu ya? Kelanya. Penyebutan surat asar ada Quran yang menyebut itu apa? Surat naon? Wal asri. Tapi orang mah suka mengartikannya demi waktu. Padahal teh kieu kedah nama demi waktu dalam kurung asar. Cuma tata rucingan dan mengkol sakediknya. Kenapa di sana ada demi waktu asar? Dalam sholat asar itu. Nah, habat aya waduha tuh. Waduha mah demi waktu duha. Traswal fajri demi waktu subuh fajar. Gerasok bacaan hiji-hiji. Tipe Al-Qur'annya berbeda. Kalau wal fajri begini kalimatna teh mun waduha gitu. Mun wal asri aneh. Innal insana lafi husrin. Rugi manusia itu. Aneh teteh. Itu ya. Wal asri artinya demi waktu asar. Kenapa? Karena memang waktu asar teh sakedap deui maghrib. Mohon itu asar mah sakedap deui maghrib. Mohon artinya kalau di umur manusia ya berapa kira-kira?
Nya lamun tos pangsiun nah gitu kira-kira kudu kedah seueur istighfar maksudna. Ya. Ya. Sudah genep 10 tahun ke atas, nah itu ya sudah apa warning lah kira-kira gitu ya. Kedah tos hati-hati karena sebentar lagi maghrib. Paingan atau kalimat nate sesungguhnya manusia itu adalah rugi. Kenapa ayah rugi? Karena ada untung. Dengan demikian untung dan rugi biasanya ngitung nanti sanes ayeuna seperti orang dagang. Begitu kira-kira kalau asri ya. Yang ketiga wa inna awala waqtil maghribi hina taghrubu syamsu wa inna akhira waqtiha hina yaghibul ufuk. Awal waktu salat maghrib adalah ketika matahari tenggelam dan akhir waktunya ketika tenggelam di ufuk. Ari ufuk teh naon nya? Bah, ufuk teh apa? Tungtung langit nya. Tungtung langit ngan hese eta nyebatkeunana. Ibu bapak pernah melihat di pantai terus melihat antara langit dengan garis pantai terakhir ta eta namina ufuk. Batas pantainya. Batas pandang mata terhadap laut dengan langit. Hesen rangkeunana kitu we pokona mah. Nu kadua engke urang ameng ka sisi laut sasarengan. Nanti saya terangkan eta upuk teh kitu nya. Nya alasan we atuh hayang ulin maksudna teh. Tara ulin wae. Ya. Di komunitas kurang piknik. Saya kemarin diajak oleh Persis Cileunyi, ama cenah urang amang yuk, aduh aing euy, iraha Sabtu kemarin dengan Ahad. Jadwal, tuh malah jadwal mah cenah unggal buatnya eta bulan kamari henteu sabab ka Monas. Nya geus tambahan ayeuna jadi 2 kali. Entong atuh teh. Berarti 2 nya ta PR teh. Pak Haji Wahyudin 2 ta PR. Badai camping sareng ke laut untuk menentukan apa itu. Kamari ge dirada ka Monas tiasa. Kamis mencari bus, Sabtu berangkat bisa. Cai nu didadak sok jararadi cenah kitu. Nu direncanakeun ge ari bener mah jadi sebenarnya. Cuma alasan we. Modus. Yang keempat wa inna awala waqtil isya'il akhirati hina yaghibul ufuq wa inna akhira waqtiha hina yantasibul lail. Awal waktu salat Isya adalah saat ufuk tenggelam dan akhir waktunya adalah pertengahan malam. Jalannya pertengahan malam. Kadang-kadang disebut nisfil lail, di sini disebutnya yantasibul lail. Pertengahan malam nu mana tak gitu yang jadi masalah ya. Yang nisfil lailnya ini. Ini adalah tengah malam. Pertanyaannya kalau tengah malam teh kapan? Ya itulah. Tengah hari jam berapa biasanya? Jam 12. Kalau tengah malam jam 12. Nah, geuning sok aya Isya jam 1 atuh. Oleh karena itu sebetulnya tengah malam itu kumaha tengah harinya. Jadi kalau duhur sekarang jam berapa? 11.56. Berarti tengah malam itu 23.56 gitu. Itu akhir Isya. Dari Isya ke subuh dan subuh ke zuhur tidak ada sholat. Ya. Setelah tengah malam pleng we teh aya salat, aya wa Qur'anal fajri subuh. Di subuh ka zuhur tidak ada salat, pleng we kitu habis, ada zuhur.
Makanya kalau Ustadz Usman bilangnya begini, sholat teh lain 5 waktu, tapi 4 tambah hiji. Saya protes, Ustadz cerita 4 tambah hiji mah 5, teu bisa yuk. Ente nungtun doma 4, jadi sabaraha? Mohon, ente nungtun doma, mawa doma 4, jadi sabaraha hiji? 4 doma, hiji wahyu. Daek disebut jadi 5, cenah kitu. Namun jadi 5 berarti doma anu mulya. Tawa ente nu hina gitu. Ya pengertiannya bagaimana? Karena wa Quran al-Fajri ini subuh ini yang celing lah sorangan gitu. Tetiasa dibedol ka Isya, tetiasa dibedol ka zuhur. Makanya beliau mengatakan 4 tambah 1. Tapi keumuman tong nyarita kitu bisa teu kahareuteun geus we 5 cenah gitu. Ada dina hadisna ge 5 cenah atuh. Ya biasanya kalau diperdalam kalimatnya suka begitu kalau ustadz atau ulama itu ya suka ada kalau di istilah di sana mah kokodokan namina teh gitu. Dikodok sing jero tak iya maksudnya ya gitu. Istilah ini tengah malam bagaimana tengah harinya saja. Wa ina awala waqtil fajri hina yatlu'ul fajru wa ina akhira waqtiha hina tatlu'us syamsa. Awal waktu salat subuh adalah ketika terbit fajar dan akhir waktunya saat matahari terbit. Nah ini yang jadi masalah. Jadi masalah teh kieu, ai urang mah da aya jam. Kalau tidak punya jam agak sulit ini menentukannya. Salat subuh teh iraha. Sampai jadwal salat yang sekarang atau tahun kemarin jadwal salat subuh ada yang mengkritik salat subuh itu terlalu malam. Ada yang mengatakan begitu dari Muhammadiyah kalau tidak salah. Muhammadiyah mengatakan jadwal salat subuh yang sekarang tahun kemarin ya terlalu malam. Saya bilang alhamdulillah cetada abdi maka berangan wae. Jadi tidak terlalu malam biasa we abdi mah. Karena jam 4 terlalu malam itu. Itu ada yang mengkritisi seperti itu berdasarkan perhitungan yang sedikit berbeda. Hari tempat terbit disebutna naon? Ini terbit itu syuruk ya. Aya dina kalender kalender almanak Islam Persis itu ada syuruk. Syuruk artinya apa? Terbit. Pami terbenam, gurub terbenam. Hari matahari terbitnya bahasa Inggrisnya itu sunrise ya. Kalau ini sunset, nah gitu kira-kira. Kudu ning ka laut deui wae kedah ningali ta ieu sunrise, ini sunset. Lamun jang di Kurama sunslick. Ya, tos. Ari tempat syuruk naon namanya? Tempat terbit apa namanya dalam bahasa Arab? Sanes ufuk. Masyrik. Masyrik. Tempat terbenam maghrib. Begitu. Nu hideung sok disebat si maghrib. Tuh si maghrib pasti hideung, moal bodas. Sebab sudah mau gelap begitu kira-kira. Jadi lamun aya disebut si maghrib tong atohnya eta teh si hideung maksudna mah. Syuruk ini artinya tadi tempat terbit teh timur barat? Timur. Kalau gurub barat gitu ya. Robul masyriqaini wa robul maghribain. Tuh Tuhan 2 timur dan 2 barat. Maghrib itu. Jadi istilah nanti.
Syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur, tidak barat. Nah, gharbiyah itu, syarqiyah itu timur, gharbiyah itu barat. Dalam Al-Qur'an ada kalimat itu. Imam pengetahuan umumnya, suruk itu terbit, arti sebenarnya suruk itu timur. Tempat suruk, tempat terbit namina masri. Gurub itu terbenam, arti awalnya adalah barat. Sehingga barat disebut gorbiyah kadang-kadang. Tempat terbenam disebutnya maghrib. Tempatnya. Ini isim makan ini. Isim makan itu menunjukkan tempat. Nyilek itu kata kerja. Tempat nyilek, penyilekan. Nyawam itu pekerjaan. Tempat nyawam, panyawangan. Gitu kira-kira. Aya pani isan. Aya naon deui? Paninengan. Nah, itu menunjukkan isi makan. Cuma di kita tidak ada. Kalau isi makan kabayangna sangu di urang. Selanjutnya lembar kedua. Oh, potong dulu boleh? Mangga. Paham juga mengenai fenomena alamnya antara batas zuhur dan asar itu ditunjukkan dengan kondisi apa gitu. Aduh, ini hadisnya tertinggal satu. Harusnya yang panjang gitu, tapi panjang teh. Iya. Enggak, yang disampaikan aja mungkin sebagai pengetahuan saja bahwa zuhur mulai dari lingsirna matahari terus sampai dengan asar. Begini, ini kan ada benda ya. Nah, itu ada benda. Kalau benda ini tidak berbayang, berarti belum zuhur. Begitu klak, sedikit saja kelihatan ada bayangan, masuk waktu zuhur. Nanti kalau bayangan ini sama dengan barangnya, itu masuk asar. Kalau 2 kali lipat bayangannya lebih panjang ketimbang bendanya, itu masuk waktu maghrib. Tak itu pami fenomena alam nama. Nah, yang bingung itu yang maghrib. Maghrib mah hese, disebut menguning kadang-kadang karena tertutup awan atau mega, kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara jelas. Nah, ini karena kita memang dimanjakan dengan beberapa alat yang memang sudah jadi begitu. Yang paling mudah terlihat adalah ini, duhur dengan asar yang paling gampil banyak. Ini aja mungkin bah dulu ya. Ya, sebagai pengetahuan. Makanya nanti sewaktu-waktu kita menentukan itu dengan alat ini. Bisa ditancapkan di payun. Truk, tinggal we ku urang gitu. Atau di rumah masing-masing mangga. Yang lurus itunya apa bendanya ya. Untuk melihat fenomena alam tanpa melihat alat-alat yang sudah modern.